Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kak Kevin percaya teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa banget ya, sekalipun sekolah dari rumah. Oke, teman-teman semua, hari ini sebelum mulai, Kak Kevin ingin coba review apa yang Mr. Jeffrey sampaikan ya tentang kita harus membangun sesuatu yang ada di dalam kita gitu ya, karakter kita, ya, kepribadian, hati kita gitu ya. Nah, teman-teman, karena sesuatu yang di dalam itu bersifat kekal, tetapi kalau kita membangun sesuatu yang di luar itu bersifat sementara. Oke. Nah, untuk melanjuti apa yang Mr. Jeffrey sudah sampaikan, hari ini Kak Kevin ingin berbagi tentang untuk kita fokus kepada suatu hal yang penting gitu. Karena kita sering sekali sebagai anak-anak muda gitu ya, gak usah yang muda sih, dari semua kalangan umur, suka sekali punya fokus yang salah, suka ke distract dengan apa yang tidak seharusnya. Nah, karena itu hari ini kita mau bicara tentang tiga hal, yaitu word, wisdom, and truth gitu ya teman-teman. Nah, oke, kita akan mulai dari Amsal 2 ayat 4 sampai 7. Yuk kita buka sama-sama. Teman-teman nanti bisa baca Amsal 2 secara keseluruhan, tapi kita hari ini akan fokus di ayat 4 dan 7. Oke, Amsal 2 ayat 4 berkata, "Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam, ya, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat." Oke, karena Tuhan yang memberikan kita hikmat. Oke. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, teman-teman semua, hari-hari ini ya, kita dibombardir sekali dengan hal-hal yang negatif. Ya, sudah kita ketahui dari awal ya sampai hari ini gitu ya. Bahkan hari ini isu yang beredar adalah tentang mental health, teman-teman. Ya, banyak banget hari-hari ini orang yang punya isu tersebut gitu ya. Dari segala range usia gitu. Nah, teman-teman, karena itu hal yang penting yang harus kita cari yang pertama adalah hikmat Tuhan. Ya, karena dengan hikmat Tuhan kita akan memperoleh pengenalan akan Tuhan, teman-teman. Itu yang penting, ya. Caranya gimana? Seperti yang dikatakan ya, Amsal 2 tadi, jika kamu mencari seperti perak ya, emas dan perak gitu ya, dan mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam gitu. Artinya teman-teman sungguh-sungguh punya keinginan di dalam hatimu untuk mencari Tuhan, ya, mengenal Tuhan lebih lagi, ya. Oke, nah yang berikutnya, teman-teman, kita mau baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, teman-teman, ayat ini berkata gini, setiap kita pasti akan mengalami masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang membuat kita tertekan karena ada sepertinya pencobaan-pencobaan itu datang gitu. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Nah, untuk mengetahui jalan keluar tersebut dibutuhkan hikmat tadi, teman-teman. Jadi teman-teman, yang pertama, jangan sampai salah fokus, teman-teman. Cari hikmat Tuhan, ya, dan percaya sama Tuhan, oke? Nah, mungkin Kak Kevin mau cerita sedikit gini. Di dalam masa-masa mungkin bulan Agustus kemarin gitu ya, selama bulan Agustus, Kak Kevin tuh banyak ngalamin fokus yang salah gitu. Jadi sempat Kak Kevin stres, ya, sempat ngerasa tertekan. Bahkan selama bulan Agustus tuh sampai banyak pikiran-pikiran yang membuat Kak Kevin tuh lemah gitu secara iman. Secara iman mulai drop gitu ya. Mulai gak percaya lagi, mulai mempertanyakan masa depanku ada gak sih? Mulai mempertanyakan kalau begini terus gimana nih? Tuhan, apa sih yang harus aku lakukan? Apakah benar aku tetap stay di sini gitu? Padahal aku percaya ya, sejak dulu gitu ya, sampai hari ini aku percaya aku berjalan di dalam panggilan Tuhan. Dan aku gak pernah takut selama ini, aku selalu percaya sama Tuhan. Tapi karena hal-hal negatif gitu ya mencoba merasuki pikiranku, dan kejadian-kejadian yang aku alami sepanjang harinya gitu ya mencoba untuk membuat aku mulai menurunkan iman aku sendiri gitu. Yang tadinya percaya jadi mulai bergeser gitu ya. Nah, ini juga yang dialami beberapa rekan-rekan aku, teman-teman aku ya,
Aku kenal beberapa temanku gitu, dia kerja, dia oke segala macam, tapi dia merasa ada mental yang tidak baik gitu, sampai ingin coba cari psikiater gitu ya. Dan bahkan aku temui beberapa anak-anak seusia teman-teman ya, SMP, SMA, itu banyak banget yang ngomong, "Kak, aku stres banget, Kak. Kak, aku bosen banget dengan keadaan begini, segala macam bla bla bla," gitu. Banyak teman-teman. Gitu ya. Bahkan tidak sedikit yang justru keluarganya itu tidak baik gitu. Lagi apa ya? Banyak konflik dan sebagainya macamnya. Nah, karena itu teman-teman, aku tahu waktu aku ngalamin ini semua, ada part yang aku rasa aku mulai kurang fokus gitu untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan gitu. Kenapa? Aku sadari karena aku mulai sibuk, aku mulai mikirin hal-hal yang seharusnya tidak aku pikirkan, aku mulai takut gitu ya. Aku mulai menurunkan imanku tadi yang aku cerita. Nah teman-teman, makanya hari ini aku mau ajak teman-teman buat, ayo kita fokus sama Tuhan, balik lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita cuma fokus sama diri kita sendiri, fokus sama kekurangannya kita, fokus sama kelemahan-kelemahannya kita, fokus sama masalah-masalahnya kita, gitu ya. Padahal ingat yang tadi firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Kita semua sanggup untuk melewati itu, gitu ya. Nah, aku mau bacain satu ayat di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, teman-teman. Nah, teman-teman, iman kita bisa timbul ya kalau kita mencari firman Tuhan. Gitu ya. Pertanyaannya adalah hari-hari ini di tengah-tengah sekolah dari rumah gitu ya, yang aku dengar-dengar sih tugasnya banyak, terus mulai jenuh gitu ya, capek lihat layar terus segala macam. Sampai mungkin teman-teman masih nggak sih hari ini coba membaca firman, mencari Tuhan gitu ya. Karena kalau kita nggak mencari Tuhan, balik lagi teman-teman, kita akan balik lagi fokus ke diri kita, fokus dengan masalah yang kita hadapi gitu ya. Nah karena itu teman-teman, dibutuhkan apa? Tadi yang pertama, aku ulangi lagi yang pertama, kita harus cari hikmatnya Tuhan ya. Tuhan, dalam kondisi seperti ini apa yang harus aku lakukan? Apa? Bukan kenapa gitu ya, bukan kenapa Tuhan, tapi apa sih Tuhan yang harus bisa aku lakukan di posisi seperti ini. Yang kedua, teman-teman harus belajar percaya sama Tuhan kalau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Nah, untuk teman-teman bisa percaya, teman-teman harus punya iman. Yang ketiga, iman. Nah, iman ini timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi, firman Tuhan itu penting sekali supaya teman-teman bisa punya iman gitu ya. Dari iman teman-teman punya hikmat nanti gitu ya. Dan teman-teman percaya sama Tuhan. Oke? Itu. Nah yang terakhir teman-teman. Yang terakhir adalah kita mau baca di Efesus 6 ayat 14 teman-teman. Ya Kak Kevin bacain. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Nah teman-teman semua, kalau orang dulu mau perang gitu ya, pasti dia akan persiapkan pakaian armor yang lengkap gitu. Sama teman-teman, di dalam Efesus 6 dikatakan kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, teman-teman. Nah, teman-teman, satu hal perlengkapan senjata Allah yang penting menurutku adalah kebenaran. Kebenaran sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena dengan kebenaran teman-teman tahu mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Nah, aku mau kasih satu ilustrasi, teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman udah pernah lihat belum ilustrasi ini, tapi kalau udah lihat ya sudah, nggak apa-apa. Nah teman-teman, anggap saja benda ini ya, benda yang tangan Kak Kevin hari ini adalah kita. Teman-teman, mungkin kita sering sekali ada di ujung seperti ini gitu ya, masalah. Kalau aku lepas kira-kira jatuh nggak teman-teman? Jatuh, pasti jatuh ya. Nah teman-teman, mungkin kita coba ya, waktu kita ada di ujung sini, yang kita cari adalah kekayaan. Kita coba ya. Oke ya, ini simbolik aja ya. Oke. Oke, kita taruh di sini. Kita taruh di sini bentar ya. Oke, kita taruh sini. Apakah akan jatuh teman-teman? Duitnya yang jatuh ya.
Kayaknya memang gak mau dicari dia. Oke, kita sebagai manusia suka banget cari apa yang di luar ya, yang seperti Mr. Jeffrey katakan sebelumnya. Kita cari kekayaan dan sebagainya. Nggak salah sih, tapi kalau kita lebih mengutamakan kekayaan, apakah ini akan bisa menolong kita agar kita tidak terjatuh? Coba ya, 1, 2, jatuh teman-teman. Kekayaan tidak bisa membuat kita bertahan ya. Coba sekali lagi, mungkin tadi kesalahan. Ya. Coba sekali lagi, 1, 2. 1, 2. Jatuh ya, teman-teman. Tapi dikatakan tadi firman Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran, teman-teman. Kita coba ya, taruh ikat pinggang di sini. Apakah jatuh? Teman-teman ingat ya, berikat pinggangkan kebenaran. Kita coba taruh ikat pinggangnya di sini. Apakah jatuh? 1, 2, 3. Teman-teman, nggak jatuh. Kenapa? Berikat pinggangkan kebenaran ini akan membuat kita bertahan, teman-teman. Sekalipun kita ada di ujung tanduk ya. Kita ada di ujung tanduk. Kebenaran akan membuat kita bertahan, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, teman-teman. Kalau kita kenal kebenaran, kita tahu kebenaran, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, teman-teman. Bawa dirimu dimanapun teman-teman berada. Bawalah kebenaran kemanapun teman-teman pergi gitu ya. Sharing kebenaran ke banyak orang, teman-teman, agar teman-teman tahu gitu. Karena hari-hari ini kalau kita lihat gitu ya, tontonan televisi, bahkan Netflix sekalipun itu mencoba untuk memberikan banyak pengajaran-pengajaran yang negatif gitu ya. Sekalipun mungkin secara klise gitu ya, secara nggak sadar gitu ya, banyak sekali hal-hal yang diberikan itu tidak baik gitu ya. Nah teman-teman semua, mari hari ini kita coba belajar dengan kebenaran ya, supaya kita tetap bertahan. Sekalipun kita di ujung tanduk, tapi aku percaya kebenaran akan menguatkan kita. Oke? Jadi hari ini Kevin mau share tentang yang pertama, teman-teman harus mencari hikmat Tuhan ya, mencari hikmat Tuhan seperti mencari harta yang terpendam. Jadi sungguh-sungguh ada keinginan di hati mencari hikmat Tuhan, karena itu akan membuahkan pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus belajar percaya sama Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang ada tidak melebihi kekuatanmu. Gimana caranya agar kita percaya? Ya, kita beriman dengan cara pendengaran akan firman Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan itu penting, teman-teman. Jadi, ya pertama cari hikmat, percaya ya melalui beriman gitu ya, melalui pendengaran akan firman Tuhan. Teman-teman mulai fokus cari Tuhan. Yang ketiga, teman-teman pegang terus kebenaran, teman-teman, supaya teman-teman bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak gitu. Oke, teman-teman. Nah, hari ini Kak Kevin mau coba ajak teman-teman untuk coba deh cross check dirimu gitu ya. Waktu kemarin Mr. Jeffrey di small group gitu ya, sharing gitu. Coba cek dirimu apa yang sudah kamu lakukan selama 3-4 minggu, 2 minggu ya, sebulanan itulah ya, habis Mr. Jeffrey sharing itu, kamu ada cross check nggak? Nah, waktu Mr. Jeffrey share itu, aku cek sih diriku gitu. Aku coba lihat diriku gitu. Apa sih yang aku bangun selama ini? Oh, ternyata aku tuh tidak membangun diriku dengan kebenaran, dengan firman Tuhan belakangan ini gitu. Karena aku mulai punya fokus yang salah gitu. Aku mulai fokus dengan ketakutanku, masa depanku, keuanganku gitu ya. Nah, teman-teman hari ini percayalah gitu. Ketika teman-teman punya hikmat, teman-teman punya iman dan kebenaran, teman-teman akan bertahan. Teman-teman bisa melakukan banyak hal. Maka itu teman-teman, hari ini Kak Kevin mau ajak teman-teman untuk cross check dirimu ya, dan lihat apakah teman-teman masih fokus sama Tuhan, atau teman-teman lagi fokus dengan hal yang salah ya. Apakah online hari ini enak? Nggak juga. Kak Kevin ngeluh, sering banget ngeluh gitu, meeting online, semua online gitu. Capek nggak? Capek banget. Kak Kevin mengerti teman-teman, apalagi teman-teman yang dari Senin sampai Jumat gitu ya. Bahkan kalau Sabtu ada acara lagi, Minggu teman-teman harus beribadah online juga. Teman-teman, tapi ini Kak Kevin mau encourage teman-teman, ayo kuat dan tetap semangat gitu ya. Karena hari ini mau kita mengeluh, mau gimana pun itu tidak akan mengubah keadaan. Tapi hari ini mari belajar untuk sama-sama, oke Tuhan, apa sih yang harus aku lakukan Tuhan?
untuk bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Apa Tuhan yang harus aku kerjakan? Ya, jangan mempertanyakan Tuhan, tapi bertanya. Ya, mempertanyakan bukti dari ketidakpercayaan. Tapi kalau teman-teman bertanya, artinya teman-teman mau melakukan apa yang Tuhan minta buat teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan di Tunas Bangsa yang percaya Tuhan akan membangkitkan generasi ini menjadi generasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini teman-teman, kalau teman-teman mungkin lagi ngerasa banyak pikiran-pikiran negatif atau banyak hal-hal yang membuat teman-teman sudah mulai agak stres, mulai tertekan. Hari ini dimanapun kau berada, di rumahmu hari ini, Kak Kevin mau ajak teman-teman untuk kita berdoa sama-sama. Taruh tangan kananmu di hatimu hari ini. Kita berdoa hari ini. Bapa, aku mengucap syukur Tuhan. Biar hari ini Bapak setiap pikiran-pikiran negatif, fokus yang salah Tuhan gantikan dengan fokus yang benar. Yaitu dengan firman-Mu, dengan pengenalan akan Engkau Bapak. Hanya aku patahkan setiap pikiran-pikiran negatif itu Tuhan. Biar hari Tuhan gantikan dengan pikiran yang baru, hikmat yang baru Tuhan. Dan juga hari ini buat teman-teman, Kak Kevin mau berdoa buat setiap engkau yang mungkin lagi kelelahan, teman-teman yang lagi bingung harus berbuat apa, atau mungkin teman-teman sedang mengeluh dengan keadaan yang ada hari ini. Mari hari ini kita mau sama-sama berdoa. Bapak, aku berdoa, aku mengucap syukur, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan selalu menyertai kami kemanapun kami berada. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini menonton chapel hari ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi kebangkitan Bapa di dalam hidup mereka. Aku berdoa supaya mereka terus membangun apa yang di dalam mereka Tuhan. Mereka terus mencari hikmat-Mu, mencari kebenaran dan terus memiliki iman dengan pendengaran akan firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan tutup bungkus juga buat teachers hari ini yang mempersiapkan kurikulum semuanya Tuhan. Aku gak tahu apa yang mereka alami, tapi aku berdoa buat setiap teachers juga supaya Tuhan kuatkan mereka, berikan kesegaran yang baru buat hidup mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, aku berdoa, aku mengucap syukur Bapak buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Thank you teman-teman semua, God bless you.